kawan-kawan dimanapun Anda berada, terima kasih masih mengikuti channel kami di Cerita Nusantara Dunia. Kami kali ini berada di daerah Ngawi, Jawa Timur, tepatnya di Alas Ketonggo. Di sini terdapat situs budaya Srigati. Situs budaya Srigati ini berada di kawasan perhutani. Di sini kita akan mengeksplor ada apa saja di kawasan perhutani Alas Ketonggo dan Palenggahan Agung Srigati. Palenggahan Agung ini berarti singgasana agung Srigati. Kita akan mengeksplor nanti ada apa saja di kawasan perhutani ini dan ada cerita apa saja yang berada di kawasan situs budaya Srigati tersebut. Mari kita eksplor ada apa dan bagaimana. Nanti kita akan melihat masuk ke dalam dari cagar budaya dari Nusantara ini. Yuk. Alas Ketonggo Srigati masih menyimpan karya lisan yang dipercaya oleh keluarga dan dilisankan secara turun-temurun, serta masih kental dengan mitos-mitos dan tradisi yang dipercaya warga setempat. Sebagai bagian dari sejarah, sastra lisan menyimpan banyak informasi terkait kejadian di masa lampau. Sastra lisan seolah menjadi kebanggaan, bahkan identitas masing-masing daerah. Masalah dalam penelitian tentang mitos Alas Ketonggo Srigati di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, menganalisis kajian struktur, fungsi, nilai budaya, dan pengaruh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan bahwa data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yaitu data lisan dan tertulis. Penelitian ini mendeskripsikan makna suatu objek atau kejadian yang menjadi kajian dalam sebuah penelitian. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Struktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur Levi-Strauss yang terdapat 4 tataran dalam teorinya, yaitu tataran geografis, tataran teknoekonomi, tataran sosiologis, dan tataran kosmologis. Kajian fungsinya menggunakan teori William Erbascom, yaitu sebagai sebuah bentuk hiburan, sebagai pengesahan peranata-peranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidikan anak-anak, dan sebagai pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Nilai budaya dalam penelitian ini menggunakan konsep milik Amir yang dikembangkan oleh Supratno, bahwa nilai budaya digolongkan menjadi 3, yakni nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk individu, nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dan nilai yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pengaruh mitos Alas Ketonggo Srigati terhadap masyarakat menggunakan konsep milik Supratno, antara lain membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Wilayah Kabupaten Ngawi sebenarnya kaya akan potensi tempat wisata yang bisa diperdayakan. Salah satu di antaranya adalah Alas Ketonggo.
Tempat ini adalah hutan dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi yang terletak 12 km arah selatan dari Kota Ngawi, Jawa Timur. Menurut masyarakat Jawa, alas Ketonggo merupakan salah satu dari alas angker atau wingit di tanah Jawa. Kepercayaan di tempat ini terdapat kerajaan makhluk halus. Ketonggo ini merupakan salah satu alas yang angker, sedangkan satu hutan lainnya juga dianggap angker adalah Alas Purwo yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo disebut juga sebagai Bapak, sedangkan Alas Ketonggo disebut sebagai Ibu. Kawasan Alas Ketonggo mempunyai tempat pertapaan, di antaranya adalah Palenggahan Agung Srigati. Eyang Srigati adalah Piagung, seorang begawan dari benua Hindia yang datang ke tanah Jawa. Beliaulah yang menurunkan kerajaan-kerajaan di Indonesia, mulai dari Pajajaran, Majapahit, Mataram, dan seterusnya. Semua kisah spiritual tertuang di Punden Srigati yang terdapat di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hutan Ketonggo. Demikian sebutan masyarakat Ngawi untuk hutan yang terletak 12 km arah selatan Kota Ngawi tersebut. Meski sebetulnya sama dengan hutan-hutan lainnya, namun Ketonggo lebih tersohor dibandingkan hutan-hutan lain di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Apakah yang membuat Ketonggo termasyhur? Lokasi Pesanggerahan Srigati yang terletak 12 km arah barat daya Kota Ngawi, tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, dapat ditempuh dengan berbagai macam kendaraan bermotor. Pesanggerahan Srigati merupakan objek wisata spiritual yang menurut penduduk setempat adalah pusat keraton lembut atau makhluk halus. Di lokasi ini terdapat petilasan Raja Brawijaya. Pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Syuro, Pesanggerahan Srigati banyak dikunjungi oleh para peziarah untuk menyaksikan diselenggarakannya acara ritual tahunan ganti lense, sekaligus melaksanakan tirakatan atau semedi untuk malam berkah. Terdapat legenda seputar keberadaan Alas Ketonggo. Konon tempat ini dahulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya kelima setelah lari dari kerajaan Majapahit karena kerajaan diserbu oleh bala tentara Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Dikisahkan di tempat itulah dalam perjalanannya ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya kelima melepas semua tanda kebesaran kerajaan, di antaranya jubah, mahkota, dan semua benda pusaka. Namun kesemuanya raib atau merusak. Petilasan Prabu Brawijaya kelima ini ditemukan mantan Kepala Desa Babadan, Somodarmojo, tahun 1963 yang berupa gundukan tanah yang tumbuh setiap hari dan mengeras bagaikan batu karang. Kemudian pada tahun 1974 didatangi Gusti Dorojatun ke-9 dari Kasunanan Surakarta
yang menyatakan bahwa petilasan tersebut bagian dari sejarah Majapahit dan petilasan tersebut diberi nama Palenggahan Agung Srigati. Palenggahan Agung Srigati ini terdapat berbagai benda-benda yang secara simbolik melambangkan kebesaran kerajaan Majapahit, baik berupa mahkota raja, tombak pusaka, gong, dan lain-lainnya. Di dalam ruangan Palenggahan Agung Srigati ini sangat pekat dengan aroma dupa dan wangi bunga. Hal yang sangat wajar kita temukan di sebuah tempat sakral. Dupa dan taburan bunga ini berasal dari para pengunjung. Tang Juru Kunci menerangkan bahwa gundukan tanah tersebut biasanya terus tumbuh dan bertambah tinggi, tapi pada saat tertentu tidak tumbuh. Gundukan tanah tersebut bisa dipercaya dijadikan pertanda pada bumi Indonesia. Keberadaan Pesanggerahan Srigati, sebuah objek wisata spiritual di Alas Ketonggo, merupakan sebab utama kemasyhuran hutan seluas 5.000 meter persegi tersebut. Kepercayaan masyarakat yang menganggap Alas Ketonggo sebagai pusat keraton lembut atau makhluk halus dikukuhkan dengan banyaknya tempat-tempat pertapaan yang mistik dan sakral. Menurut catatan, di Ketonggo terdapat lebih dari 10 tempat pertapaan, mulai dari Pesanggerahan Agung Srigati, Punden Watu Dakon, Punden Tugu Mas, Bumbul Jambe, Punden Siti Hinggil, Kali Tempur Sedalem, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Tendang Mintowiji, Kori Gapit, dan Pesanggerahan Soekarno. Memasuki hutan Ketonggo, para tamu akan langsung dapat melihat Pesanggerahan Agung Srigati yang berupa sebuah rumah kecil berukuran 4 x 3 meter. Di dalamnya terdapat gundukan tanah yang dari hari ke hari terus tumbuh, sehingga makin lama makin banyak. Dinding rumah itu dikitari bendera panjang. Khas tempat sakral Pesanggerahan Srigati pekat dengan bau dupa. Di sekitar tanah yang terlindung atap rumah itu juga berserakan bunga bertabur yang selalu disebarkan para tamu. Pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Pon dan Jumat Legi, serta pada bulan Syuro dalam kalender Jawa, ribuan masyarakat Jawa maupun luar Jawa mendatangi tempat itu, berbondong-bondong ke Pesanggerahan ini untuk merenung, tirakat, dan berdoa pada Sang Halik. Pada saat-saat yang dianggap keramat itu, warga berdoa dan bertapa untuk meminta berkah, baik itu berkah karir atau jabatan, keselamatan, kesehatan, jodoh, dan sebagainya. Tak hanya di Srigati, beberapa lokasi sakral lain di Alas Ketonggo juga diyakini dapat mengantarkan mereka menuju cita-cita yang diinginkannya. Misalnya mandi di Kali Tempur Sedalem, sebuah sendang yang merupakan pertemuan dua sungai, dan sesudah itu memanjatkan doa di tugu di dekatnya, yang diyakini harapannya akan dapat terwujud. Adapun Pesanggerahan Soekarno disebut demikian karena konon Presiden pertama RI Soekarno pernah bertapa di tempat tersebut. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya sejumlah tokoh tua Ngawi menyepakati
titik di mana Bung Karno bersemedi di Ketombo itu dijadikan pesanggerahan Soekarno. Dibandingkan pesanggerahan Srigati, pesanggerahan Soekarno terlihat lebih sederhana. Hanya ada 5 tonggak yang menopang bilik kecil beratap asbes yang tanpa dinding. Di tengahnya ada beberapa buah batu. Pesanggerahan Srigati yang masuk wilayah Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, konon adalah tempat beristirahat Prabu Brawijaya setelah kalah perang dari Raden Patah pada tahun 1293 sebelum berkembang menjadi pesanggerahan dengan dibangunnya rumah kecil ini. Dahulu gundukan tanah ini dikenal sebagai petilasan Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Sebagai tempat sakral, banyak kisah-kisah unik yang terjadi di Alas Ketonggo, terutama ketika muncul perubahan situasi politik nasional. Alas Srigati ataupun dikenal dengan sebutan Alas Ketonggo merupakan tempat yang bersejarah menurut dari legendanya. Dengan adanya daya tarik tersendiri itulah, seperti biasanya pada saat 1 Muharram atau pergantian malam bulan Hijriah selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Sejak waktu mulai beranjak malam, para pengunjung mulai berdatangan. Mereka ada yang datang dengan kelompok dan ada pula yang berseorangan. Acara ritual yang dilakukan para pengunjung di Alas Srigati waktunya pun bervariasi, mulai dari tengah malam sampai menjelang subuh. Dan begitu juga tempatnya berlainan, karena di lokasi Alas Srigati sendiri ada sekitar 12 lebih tempat petilasan, seperti Punden Krepyak Syekh Dombo atau Palenggahan Agung Brawijaya, Padepokan Korigapit, Palenggahan Watu Dakon, Sendang Derajat, Sendang Wintowiji, Kuasido Bagus, Sendang Suryo, dan Kali Tempur. Menurut juru kunci Alas Srigati, Ki Amongjati menjelaskan secara rinci para pengunjung yang datang di Alas Srigati biasanya mereka ingin nampak kilas mengenang sejarah di mana Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima, singgah terlebih dahulu di Alas Srigati untuk melepaskan baju kebesarannya sebelum melanjutkan perjalanan ritual ke puncak Gunung Lawu. Pengunjung di Alas Srigati tidak melakukan hal-hal yang bersifat syirik, seperti menyembah punden segala macam. Akan tetapi, para pengunjung melakukan ritual mengambil tempat Alas Srigati hanya sebagai tempat perantara untuk menyambung segala permintaan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti terlihat di Palenggahan Agung Brawijaya, pengunjung sambil membakar dupa sebagai bentuk permintaan dan doanya kepada Yang Maha Kuasa. Di sini pengunjung mempunyai berbagai permintaan untuk dikabulkan dari Yang Maha Kuasa, seperti meminta kesehatan, keselamatan, dan masih banyak lagi. Dan jangan dianggap di Alas Srigati ini melakukan hal-hal yang menyimpang,